Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf-Anizar, dan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-6 mata kuliah pengantar dasar matematika, kita akan belajar tentang himpunan kuasa. Pada pertemuan kali ini, materi kita tidak banyak, nanti kita akan perbanyak pada sesi diskusi, terutama latihan tugas. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi materinya bisa dibilang, dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, materi ini merupakan materi yang paling sedikit. Gitu ya. Kita hanya menguatkan saja materi-materi yang sudah lalu. Oke, kita akan berawal atau beranjak atau memulai materi ini dengan banyak anggota. Meskipun kita sudah menyinggungnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi pada kali ini kita akan mengupasnya secara lebih mendalam, sampai simbol-simbolnya. Kalau kemarin kan baru ucapan saja, tidak ada simbolnya. Sekarang kita akan mempelajari sampai ke simbolnya. Banyak anggota. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada suatu himpunan. Himpunannya itu isinya adalah Ani, Budi, Susi, Tono, dan Lalu misalnya. Namanya siapa itu Pak Lalu? Ya nggak tahu, pokoknya itu. Ani, Budi, Susi, Tono, dan Lalu. Nah, kemudian ketika kita ditanya berapa banyak anggota dari A, dari himpunan A, maka jawabannya adalah banyak anggota dari A adalah 5. Kok bisa 5? Coba kita hitung. 1, Ani ya. 2, Budi. 3, Susi. 4, Tono. Dan yang kelima adalah Lalu. Kayak gitu ya. Jadi ada 5 anggotanya. Jadi kita bisa mengidentifikasi banyak anggota itu dengan cara membilang berapa banyak anggotanya dari himpunan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan banyak anggota dari A itu dengan N buka kurung A tutup kurung. Oke, jadi N buka kurung A tutup kurung itu dibacakannya adalah banyak anggota dari A. Berapa banyak anggota dari A? 5. Dari NA sama dengan 5. Banyak anggota dari A itu sama dengan 5. Kayak gini ya. Jadi kan lebih simpel. Matematika itu lebih mensimpelkan segala sesuatu. Kalau kamu mau mendeskripsikan jadi kayak gini, panjang ini, menghabiskan tinta. Tapi kalau kayak gini, jadinya simpel. NA sama dengan 5, selesai. Itu ya. Oke, bagaimana sekarang kalau misalnya A itu adalah bilangan prima kurang dari 10. Ingat ya, bilangan prima kurang dari 10. Maka, kira-kira NA-nya berapa? Bilangan prima kurang dari 10 itu kan 2, 3, 5, 7, Pak. Berarti ada 4. Coba kita lihat. Betul, NA-nya adalah 4. Banyak anggota dari anggota dari A adalah 4. Kayak gitu ya, nggak ada masalah saya kira. Oke, selanjutnya. Yang tadi ini mendaftar sudah, himpunan mendeskripsikan sudah. Sekarang, notasi. Notasi matematis. A merupakan himpunan, X kurang dari sama dengan 100. Demikian hingga X itu sama dengan 2K. Tanya elemen bilangan asli. Oke, sekali lagi ya. A itu anggotanya adalah X yang kurang dari 100, sedemikian hingga X itu bisa dibentuk menjadi 2K dengan K-nya adalah bilangan asli. Pertanyaannya, berapakah NA? Berapakah banyak anggota dari A? Coba kita analisis terlebih dahulu. Bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Gitu kan? Kalau misalnya 1 kita masukkan ke sini, berarti 2 kali 1, sama dengan 2. X-nya berarti 2. X paling kecil itu berarti 2. Ya? 2, apakah 2 kurang dari 100? Iya. Maka 2 itu termasuk himpunan dari A. Termasuk anggota dari himpunan A, maksud saya. Kemudian kalau N-nya 2, bilangan asli kan mulai 1, terus 2. Kalau N-nya 2 bagaimana? 2, kita masukkan, K-nya 2. 2 kali 2, 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Apakah 4 itu kurang dari 100? Iya, 4 itu kurang dari 100. Maka 4 adalah anggota dari himpunan A. Kayak gitu ya, bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah NA, banyak anggota dari A. Kita bisa lihat ya, ternyata X itu adalah bilangan genap. Soalnya 2 kali K, 2 kali sesuatu. Bilangan genap itu bisa disimbolkan 2K dengan K elemen bilangan asli. Soalnya bilangan kalau dikalikan dengan 2, maka akan menghasilkan bilangan genap. Jadi mudahnya, kalimat notasi matematis ini adalah bilangan genap yang kurang dari 100. Ada berapa bilangan genap yang kurang dari 100? Bilangan itu kan terdiri dari 2.
Kalau nggak ganjil pasti genap. Mulai dari 1 sampai 100 kan ada 100 bilangan itu. Nah, sekarang mulai 1 sampai 100 ada berapa banyak bilangan genap? Berapa? Jawabannya adalah 50. Dalam tanda kutip 100-nya ikut hitung. Karena di sini ada tanda sama dengan, nggak masalah, 100-nya tetap kehitung. Jadi banyak anggota dari A, yaitu yang kurang dari 100, dan merupakan bilangan genap ada 50. Kayak gitu ya. Pak, gimana kalau misalnya di sini nggak ada sama dengannya? Jadi kurang dari 100. Maka enaknya sama dengan 49. Kan 100 nggak ikut dihitung sekarang. Berarti 100-nya udah hilang gitu aja. Kan A sama dengan 49. Gitu ya. Andai kata sama dengannya yang di sini itu hilang. Kayak gitu. Itu tentang banyak anggota. Oh, ada lagi contoh ini. A adalah himpunan cewek cantik. Berapa anggotanya? Berapa anggotanya? Banyak anggota dari A? Jawabannya adalah 1, Pak. Oh, kok bisa 1? Iya, karena yang cantik hanya dia. Oke, bucinya. Tapi kita bicara tentang himpunan. Ingat lagi kalau misalnya himpunan cewek cantik, bener nggak itu termasuk himpunan? Enggak. Cewek cantik, kumpulan cewek cantik itu bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena tidak didefinisikan secara jelas. Yang cantik itu yang seperti apa sih? Kayak gitu ya. Bisa jadi seseorang menurut si A itu cantik, tapi menurut si B itu tidak cantik. Maka tidak jelas di sana pendefinisiannya. Ya. Kan A, ya kayak gini ya, artinya tak terdefinisi. Kenapa? Karena dia bukan termasuk himpunan. Kayak gitu ya. Mudah. Oke. Kita masuk ke himpunan bagian sebelum masuk ke himpunan kuasa ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang subset. Ya, subset, himpunan bagian. Kita juga akan belajar di sini, kita akan lebih mendalaminya. Tapi bukan dalam hal notasi subsetnya, tapi kita akan mempelajari lebih dalam, menggali lebih jauh tentang apa sih itu himpunan bagian dan bagaimana. Dalam suatu himpunan itu ada berapa banyak himpunan bagian yang bisa kita bentuk. Sekali lagi, ketika ada satu himpunan ya himpunan A kayak gitu. Kita itu bisa membentuk berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A tersebut. Itu ya. Jadi kita akan menggali lebih dalam di sana. Bentar. Oke. Misalkan di sini saya punya himpunan T. Himpunan T itu isinya 1, 2, 3. Itu anggotanya ya. Anggota T itu 1, 2, 3. Sekarang banyak himpunan bagiannya. Himpunan bagian itu kan biasanya yang kemarin ya, yang tentang subset itu kan didefinisikan seperti ini. Himpunan yang semua anggotanya itu masuk pada salah satu himpunan lainnya. Misalkan ini, ada himpunan A. Himpunan A itu anggotanya hanya 1. Dan 1 ini masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam T. Ya kan? Maka A dikatakan subset dari T. Gitu kan yang kemarin. Nah, dengan kata lain, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka A adalah himpunan bagian dari T. Salah satunya, tapi ya, kita bisa membentuk banyak himpunan dari T ini saja. Banyak himpunan bagian, maksud saya, dari himpunan awal T ini. Kayak gitu ya. Jadi, salah satu himpunan bagian dari T adalah ini, adalah A. Ya, ini A himpunan yang anggotanya hanya 1 saja. Anggotanya banyaknya anggotanya 1. Apa? Ya 1. Kayak gitu ya. Soalnya banyak anggotanya itu kan 1. Apa? Ya 1. Kebetulan 1. Kalau misalnya di sini 2. Banyak anggotanya A berapa? Ya 1. Apa? 2. Kayak gitu ya. Bisa membedakan antara banyak anggota dan apa anggotanya. Hati-hati di situ ya. Oke. Salah satu himpunan bagian dari T adalah A. Yang anggotanya cuma 1. Kan semua anggota dari A itu ada pada T. Selesai. Maka A adalah himpunan bagian dari T. Itu ya. Nah, maka tidak hanya A sama dengan 1. Tidak hanya himpunan 1 ini saja yang merupakan himpunan bagian dari T. Apalagi, Pak? Coba kita lihat. Yang ini kan yang kemarin ya, A subset itu ada sama dengannya. Soalnya, oke, kalau dalam contoh ini subset sejati. Tetapi kita kan kemarin sudah menggunakan istilah subset saja, bukan proper subset kayak gitu ya. Jadi di sini kalian bisa menambahkan sama dengan boleh. Jadi A subset dari T, A himpunan bagian dari T kayak gitu. Apakah hanya A?
Coba kita lihat. Oh, ternyata enggak. Ingat ya, yang pertama dulu. Himpunan kosong merupakan subset dari segala himpunan. Gitu ya, sekali lagi, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari segala macam himpunan, termasuk himpunan T. Ya, jadi himpunan kosong itu merupakan subset dari T. Termasuk satu, yang ini tadi, yang A ya. A itu kan juga, himpunan satu itu termasuk subset dari T. Kenapa seperti itu? Ya karena satu itu ada pada himpunan T. Selesai. Himpunan 2, bukan A sudah ya. Kita misalkan B boleh, C boleh, terserah kalian penamaan himpunannya. Yang jelas, himpunan 2, himpunan yang anggotanya itu 2, itu juga termasuk subset dari T. Kenapa? Karena 2 ada dalam T. Selesai. 3 bagaimana Pak? Ya, 3 juga subset dari T. Ya gitu ya, mudah sekali. Apa hanya 4 ini Pak, himpunan bagian yang bisa kita bentuk dari himpunan T? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa membentuk misalnya B, himpunan B, yang isinya atau anggotanya itu 1 dan 2. Apakah ini termasuk apakah ini termasuk himpunan bagian dari T? Ya, karena 1 dan 2 itu juga ada pada T. Kayak gitu ya. Himpunan B semua anggotanya itu ada pada T. Maka B itu subset dari T atau 1,2 itu subset dari T. Apakah hanya himpunan 1 dan 2 yang subset dari T? Tidak. 2, 3, 1, 3 itu juga termasuk subset dari T. Gitu ya. Jadi ketika kita punya himpunan T yang isinya itu 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3, maka banyak sekali himpunan bagian yang bisa kita bentuk. Ya, mulai dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Apa hanya itu, Pak? Enggak, masih ada satu lagi, yaitu T, 1, 2, 3. Apakah ini himpunan bagian dari ini, Pak? Iya. Gitu ya, jawabannya iya, karena semua anggota C itu ada pada anggota T. C merupakan subset dari T, kayak gitu ya. Di sini kurang sama dengan, kalian bisa nambahkan sama dengan ya. Soalnya kita sudah menggunakan topik pembicaraan subset saja, bukan proper subset. Oke? Jadi 1, 2, 3 itu termasuk subset dari T. Pak, itu kan sama? Iya, sama itu kan artinya C subset T, T subset C. Gitu ya? Jadi himpunan 1,2,3 itu subset dari T. Kalian bisa ganti ini, tambah sama dengan ya tandanya ya. Nah, dengan demikian, apa yang bisa kita simpulkan? Ketika ada himpunan T yang anggotanya itu ada 3, 1, 2, 3, maka ada berapa banyak himpunan bagian yang bisa kita bentuk? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ternyata ketika ada himpunan yang terdiri dari 3 anggota, 3 elemen, kita bisa membentuk menjadi 8 himpunan bagian. Kayak gitu ya. Bisa jadi pola, Pak? Bisa. Jadi T memiliki himpunan bagian sebanyak 8. Nah, bagaimana kalau misalkan T-nya itu tidak hanya 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa banyak himpunan yang bisa kalian bentuk? Yang pertama, yang terdiri dari 1 anggota yang kayak gini ini ya, 1, 2, 3. Yang tidak memiliki anggota, misalnya himpunan kosong. Kalau ini berarti himpunan kosong. Kemudian himpunan yang isinya cuma 1, cuma 2, cuma 3, cuma 4, cuma 5, cuma 6, cuma 7. Kayak gitu. Kemudian himpunan yang terdiri dari 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, dan seterusnya. Yang terdiri dari 3, kalian bisa urutkan lagi. Yang terdiri dari 4, urutkan lagi. Yang terdiri dari 5, urutkan lagi sampai yang terdiri dari 7. Artinya sama dengan himpunan itu sendiri. Kayak gitu ya. Oke, jadi Pak, kalau pertanyaannya hanya ada berapa banyak himpunan bagian yang bisa dimiliki atau yang bisa dibentuk, jawabannya berapa Pak? Banyaknya himpunan bagian yang bisa dibentuk bisa kita cari dengan rumus 2 pangkat N. Oke, sekali lagi dengan rumus 2 pangkat N. N-nya itu apa, Pak? N-nya itu adalah banyak anggota dari himpunan semula, himpunan awal. Misalkan 3. T itu kan punya anggotanya 3.
Maka kita bisa mencari banyak himpunan bagiannya dengan cara 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. Kayak gitu ya. Saya kira mudah. Jadi kalau yang ini, T yang ini, yang memiliki 7 anggota, maka kita bisa mencari dengan cara 2 pangkat 7. Berapa 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 adalah, ya pokoknya kalian bisa hitung sendiri lah, gitu ya. Nah, Pak, rumus 2 pangkat N itu sebenarnya dari mana? Kalau misalnya kalian paham materi tentang peluang, kalian bisa mencari di sana. Jadi ada berapa banyak susunan, kombinasi, permutasi, kayak gitu. Main-mainnya di situ aja. Ya, kalian bisa cari itu. Jadi banyak himpunan bagian ada 2 pangkat N, cara mencari himpunan bagian. Sekarang kita akan belajar tentang keluarga himpunan. Jadi ya, kita sudah masuk ke topik baru, keluarga himpunan. Kalau himpunan bagian kan sudah pernah kita dengar. Sekarang keluarga himpunan. Jadi keluarga himpunan adalah himpunan yang terdiri dari ayah himpunan, ibu himpunan, anak himpunan. Ya, bercanda lah ya, bercanda. Jadi, apa yang dimaksud dengan keluarga himpunan? Keluarga himpunan didefinisikan sebagai himpunan yang semua anggotanya merupakan himpunan pula. Kayak gitu ya. Jadi himpunan yang anggotanya itu himpunan juga. Jadi anggota himpunan itu himpunan, kayak gitu loh. Kok saya masih bingung, Pak? Contohnya, Pak. Oke. Misalkan seperti ini. Dia himpunan A. Anggotanya itu apa? Anggotanya itu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Kayak gitu ya. Jadi yang ini namanya keluarga himpunan. Oke? Lagi, contoh lagi. B. Anggotanya B apa? Himpunan 1 dan himpunan yang terdiri dari 3. Itu aja. Apakah itu termasuk keluarga himpunan? Iya, itu keluarga himpunan. Soalnya anggotanya adalah himpunan juga. Semua anggotanya juga himpunan. Coba kita lihat yang C. C adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan 1, 2, dan juga himpunan 3. Apakah itu keluarga himpunan? Jawabannya adalah bukan. Itu bukan keluarga himpunan. Kenapa? Karena ada 2 di sini yang bukan merupakan himpunan. Tapi hanya anggota gitu saja. Bukan merupakan himpunan. Sedangkan di sini, keluarga himpunan didefinisikan dengan himpunan yang semua, kata kuncinya ada di sana. Semua anggotanya merupakan himpunan pula. Kayak gitu ya. Semua anggotanya merupakan himpunan pula. Yang ini nggak semua. Ada 1 yang bukan himpunan anggotanya itu. Maka yang C ini bukan dinamakan keluarga himpunan. Terus apa, Pak? Himpunan biasa aja. Oke? Kayak gitu. Itu tentang keluarga himpunan. Ini materi terakhir, himpunan kuasa. Materi intinya ya. Lalu apa itu himpunan kuasa? Kita sudah belajar tentang himpunan bagian. Di mana himpunan bagian itu semua anggotanya ada pada himpunan pertama. Kemudian kita belajar tentang keluarga himpunan, di mana himpunan yang isinya atau anggotanya itu merupakan himpunan pula, semuanya tadi ya. Sekarang himpunan kuasa, biasa disimbolkan dengan kayak gini, 2 pangkat himpunan tertentu, biasanya kayak gitu. 2 pangkat himpunan tertentu. Jadi himpunan kuasa 2 pangkat A didefinisikan sebagai, bacanya dari sini ya, bacanya dari sini. Himpunan kuasa 2 pangkat A didefinisikan sebagai keluarga himpunan yang anggotanya tepat semua subset himpunan A. Ingat ya, di sini ada kata-kata keluarga himpunan yang anggotanya tepat semua. Jadi harus semuanya subset himpunan A. Contohnya, Pak, seperti apa? Contohnya, ada M ini ya. M itu anggotanya himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Pertama, cara menganalisisnya, apakah ini himpunan kuasa atau tidak, kita lihat. Himpunan M ini, apakah M itu termasuk keluarga himpunan? Syaratnya kan ada 2 ini, keluarga himpunan, dan tepat semua subset himpunan A. Jadi apakah ini keluarga himpunan? Iya, dia termasuk keluarga himpunan. Kenapa? Karena anggotanya adalah himpunan semuanya. Gitu ya. Jadi dia termasuk keluarga himpunan. Kemudian kita identifikasi yang kedua. Apakah semuanya anggotanya itu tepat semua subset himpunan A? Nah, ini harus kita ketahui dulu. Nah, biasanya ditulis gini ya, M sama dengan 2A, kayak gini kalau dihubungkan dengan definisi. Nah, tepat semua subset dari himpunan himpunan A. Jadi kita harus tahu dulu A-nya itu apa. Kita nggak bisa bilang ini
M ini, ketika hanya diketahui M ini saja, kita nggak bisa bilang itu himpunan kuasa atau bukan. Kayak gitu ya, kita nggak bisa bilang itu himpunan kuasa atau bukan. Yang jelas itu keluarga himpunan, ya. Tapi kita nggak bisa bilang itu himpunan kuasa sebelum kita tahu A-nya itu apa. Gitu ya, sebelum kita tahu A-nya itu apa. Jika A-nya itu definisikan sebagai himpunan yang anggotanya adalah 1 dan 2, maka M ini tadi, atau disimbolkan 2 pangkat A, itu termasuk himpunan kuasa. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya tadi ya, kalau M itu yang isinya ini, anggotanya ini termasuk anggotanya ini termasuk himpunan-himpunan. Maka M itu termasuk keluarga himpunan, kayak gitu kan? Sedangkan A, itu isinya adalah 1 dan 2. Dan di sini himpunan kosong itu adalah subset dari A. Himpunan 1 subset dari A. Himpunan 2 subset dari A. Himpunan 1 dan 2 itu juga subset dari A. Jadi tepat semua yang ada di sini itu merupakan subset dari himpunan A. Tepat ya. Tepat ini semua subset dari A. Gitu ya. Ada yang terlebih enggak? Ada yang bukan subset dari A enggak? Enggak ada. Tepat ini sudah. Tepat semua. Jadi kalau seperti ini, karena dia M-nya tadi sudah kita definisikan atau identifikasi sebagai keluarga himpunan, dan juga ternyata isi-isinya itu subset dari himpunan A, maka M ini atau 2 pangkat A itu dikatakan sebagai himpunan kuasa. Kayak gitu ya? Mudah sekali saya kira. Nah, contoh lagi. Ketika saya punya B, A, B, C, D. Jadi himpunan B itu himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Sekarang perintah soalnya adalah bentuklah himpunan kuasa dari B ini. Kayak gitu ya, bentuklah himpunan kuasa dari B. A, himpunan kuasa dari B. Kalau himpunan kuasa dari A itu kan 2 pangkat A. Atau di sini kita misalkan M gitu kan ya. Sekarang kalau misalnya ada himpunan B, maka himpunan kuasanya adalah 2 pangkat B. Kayak gitu. Terus 2 pangkat B. Anggotanya harus himpunan. Jadi kita buat ini himpunan kosong. Dan anggotanya itu kan selain harus himpunan, harus merupakan subset dari B ini. Oke, kita tuliskan himpunan kosong yang merupakan subset dari semua himpunan. Kemudian himpunan A, himpunan B, C, D yang terdiri dari 1 anggota, gitu kan ya. Kemudian kita tuliskan subset dari ini yang terdiri dari 2 anggota. Ya sudah, himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, dan seterusnya. Banyak itu ya. Kemudian himpunan bagian dari B yang terdiri dari 3 anggota. Ini ABC, ABD, BCD, ACD. Dan terakhir adalah himpunan bagian dari B yang terdiri dari 4 anggota. Gitu ya. Jadi penting sekali tanda kurung yang menentukan atau menunjukkan dia himpunan. Ketika tanda kurung itu hilang, maka dia bukan himpunan. Kayak gitu ya, sekali lagi penting sekali untuk menuliskan tanda kurung kurawal. Oke, mungkin itu saja. Oh, ada lagi contoh C. Saya kira nggak perlu dibahas, gampang inilah ya. 2 pangkat C, kalian suruh membuat himpunan kuasanya, silakan saja buat latihan ya. Buat latihan di rumah. Itu sudah ada titik-titik. Oke, mungkin itu saja. Jadi nanti kita pada sesi diskusi kita perbanyak pada latihan, kemudian tanya jawab kalau misalnya ada gitu ya. Mungkin itu saja untuk materi pada pertemuan ke-6 ini pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Jangan lupa agar kalian mendapatkan notifikasi kalau misalkan saya mengupload video baru. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan ke-6 kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.